Hari ini kita akan belajar tentang seni patung. Sebenarnya, kita sudah sering melihat patung, contohnya kalau kalian main ke tempat wisata. Munculnya seni patung di Indonesia pertama kali terjadi pada zaman perunggu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Begitu banyak bentuk patung, sebenarnya apa ada fungsinya? Apa jangan-jangan tidak ada faedahnya? Apa kalian bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis bentuk patung? Mari kita pelajari. Pengertian seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, sabun, dan bahan lainnya. Bisa dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara aditif, yang berarti menambahkan bahan seperti mencetak dan membentuk. Patung dalam bahasa Inggris disebut dengan sculpture. Di Oxford Dictionary disebutkan bahwa patung adalah seni untuk membuat tiruan bentuk 2 atau 3 dimensi. Seni murni atau terapan. Seni patung bisa berfungsi sebagai seni murni dan terapan. Loh, kalian masih ingat kan kalau seni murni adalah seni yang dinikmati keindahannya saja? Ini contoh seni patung yang dinikmati keindahannya saja, yaitu arca. Ada pula patung yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kursi dan meja ini. Disebut patung sebagai seni terapan. Patung sebagai seni murni dinikmati keindahannya saja. Patung sebagai seni terapan dinikmati keindahan dan fungsinya. Fungsi seni patung. Secara garis besar, patung mempunyai fungsi-fungsi berikut ini. Pertama, patung religius untuk kepentingan ibadah. Kedua, patung monumen untuk peringatan suatu peristiwa bersejarah. Ketiga, patung arsitektur untuk keindahan konstruksi bangunan. Keempat, patung dekorasi untuk menghias ruangan. Kelima, patung ekspresi dinikmati keindahan bentuknya dan merupakan curahan hati senimannya. Tadi kita sudah mempelajari pengertian dan fungsi patung, ya, tapi kalau dia mati, bentuknya itu macam-macam. Kita kelompokkan ke dalam jenis seni patung ya, biar tidak bingung. Jenis-jenis seni patung. Pertama, jenis patung figuratif. Kedua, jenis patung non-figuratif. Patung figuratif adalah patung yang meniru bentuk-bentuk alami sesuai kenyataan, seperti bentuk manusia, hewan, tumbuhan, alam, dan lain-lain. Patung non-figuratif adalah bentuk patung berbentuk modifikasi sesuai kreativitas seniman. Tadi kita sudah belajar tentang banyak hal, seperti pengertian, fungsi, dan jenis patung. Terakhir nih, kalau dipikir, bahan untuk membuat patung bisa dari batu atau sabun. Wah, berarti ada jenis bahan keras dan lunak. Atau ada jenis bahan lain yang bisa digunakan? Mari kita pelajari. Jenis bahan pembuatan patung. Pertama, bahan keras dapat berupa bebatuan seperti batu marmer, granit, kayu jati, dan kayu ulin. Kedua, bahan sedang, yaitu bahan yang tidak terlalu keras dan lunak. Misalnya kayu waru, sengmon, randu, dan mahoni. Ketiga, bahan lunak, yaitu bahan yang mudah dibentuk, misalnya tanah liat, plastisin, adonan sabun, dan adonan kertas. Keempat, bahan cetak, bahan yang digunakan sesuai dengan cetakan, misalnya pasir, emas, gypsum, dan semen. Pertanyaan, coba amati patung berikut ini. Pertama, menurut pendapatmu, termasuk berfungsi sebagai apakah patung ini? Kedua, menurut pendapatmu, termasuk jenis bahan apakah yang digunakan pada patung ini? Bahan keras, sedang, lunak, atau cetak? Jawab di kolom komentar YouTube ini dengan menyertakan identitasmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Apel Jingga.